sahabat-sahabat pencinta Al-Quran dan pemburu kebaikan dimanapun Anda berada, kenapa kita harus membaca, mengkaji dan menghafal Al-Quran? Tentu kita akan membahas setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus membaca, mempelajari dan menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah karena Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Kita seorang guru, maka hafallah ayat-ayat yang ada kaitannya menjadi seorang guru. Menjadi seorang pemimpin, maka hafallah ayat-ayat yang ada kaitannya tentang kepemimpinan. Menjadi seorang santri juga, bagaimana kita menjadi santri yang baik, maka lihatlah ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya tentang kesantrian. Menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi kepala rumah tangga, maka hafallah ayat-ayat yang ada kaitannya tentang rumah tangga. Bagaimana kita menjadi seorang ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anak yang kita didik. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran akan selalu memberikan kebaikan kepada kita semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Dan kebaikan yang paling baik dan kebaikan yang paling banyak adalah ada di dalam Al-Quran. Setiap huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita membaca bismillah, pahalanya sudah berapa? Kita membaca alif lam mim, pahalanya sudah berapa? Kita membaca satu halaman, pahalanya sudah berapa? Oleh karenanya teman-teman yang saat ini memburu kebaikan, maka hafallah Al-Quran. Karena di sana adalah sumber segala kebaikan. Kebaikan di dalamnya tidak akan pernah tersaingi oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena kita akan mengetahui hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Seorang penghafal Al-Quran tidak mungkin mengadukan antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan akan dilihat menjadi sebuah kebaikan dan keburukan juga akan dilihat menjadi keburukan. Sehingga Al-Quran pun menjawab, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Seorang penghafal Al-Quran pasti dia tahu bahwa ini adalah hal yang baik dan ini adalah hal yang buruk. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, apalagi tidak menghafal Al-Quran, maka dia tidak tahu mana hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kalau kita melihat negara kita saat ini, Masya Allah, keburukan diadukan dengan kebaikan, kebaikan diadukan dengan keburukan. Sehingga kita bingung. Masyarakat-masyarakat yang jauh dari agama, yang tidak mengetahui Al-Quran, jadi kebingungan. Sebenarnya mana pemimpin yang baik dan mana pemimpin yang buruk? Mana orang-orang yang harus dijadikan menjadi figur dalam kebaikan, dan mana seorang figur yang harus ditinggalkan karena keburukannya. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara,
yang tidak ada batasnya kepada orang-orang, baik orang-orang itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang kufur kepadanya, apalagi orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan. Orang yang melakukan kemaksiatan, nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu dicurahkan kepada mereka. Orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak mau mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertainya. Oleh karenanya, bagaimana dengan orang-orang yang baik? Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak ada habis-habisnya, baik di dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan nanti di saat mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Al-Qur'an perjuangan beliau, kepedulian beliau kepada umatnya yang sangat luar biasa, dan ini tidak mungkin kita akan mengetahui bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan beliau dan bagaimana kepedulian beliau kepada umatnya kalau kita tidak membaca, memahami dan menghafal Al-Quran. Oleh karenanya kita harus menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan syifa, penawar atau penyembuh atau obat dari segala kebingungan, segala penyakit yang ada melekat di dalam jiwa kita. Hal ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syifa menjadi penawar hati. Kenapa hati? Karena hati merupakan sumber kebaikan dan sumber keburukan. Baiknya perilaku seseorang, baiknya pemikiran seseorang, baiknya tutur kata seseorang, baiknya pandangan seseorang, baiknya sebuah keputusan yang diberikan oleh seseorang, tentu seperti apa hati mereka. Demikian juga teman-teman yang saat ini mendapatkan permasalahan yang tidak ada kunjung habisnya, maka hafallah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah solusi dari segala kegalauan dan dari segala keburukan-keburukan atau dari segala kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan bekalan yang terbaik di saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menguatkan hal tersebut di dalam sebuah firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah mereka harus berbahagia. Maksudnya adalah dengan Al-Quran lah mereka harus berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, dan Al-Quran itu adalah lebih baik dibandingkan harta yang dikumpulkan oleh kita semuanya. Oleh karenanya teman-teman, di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bekalan yang paling baik adalah Al-Quranul Karim. Karena dengan hafalan yang baik, pemahaman yang baik, kemudian tilawah yang baik, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan kita dibandingkan hamba-hamba yang lain. Kenapa kertas menjadi mulia? Karena di sana ada ayat-ayat suci Al-Quran yang tergores. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia? Karena diutusnya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dia mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya teman-teman, di saat jasad kita isi dengan Al-Quran, tentu jasad kita akan mulia. Di saat pikiran kita diisi dengan Al-Quran, tentu pikiran kita akan menjadi pikiran yang mulia. Di saat hati kita diisi dengan Al-Quran,
tentu hati kita menjadi hati yang mulia. Di saat lisan kita dibasahi dengan membaca Al-Quran, tentu lisan kita akan menjadi mulia. Di saat mimik kita atau dua bibir kita selalu berkomat kamit dengan membaca Al-Quran, tentu mulut kita menjadi mulut yang mulia. Sekali lagi teman-teman, saya mengajak kepada kita semua, mari kita menghafal Al-Quran. Hanya sekedar ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi keluarganya di dalam kehidupan di atas dunia ini, terlebih lagi di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.